Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah jika kamu dinista. Tidak ada seorang pun dengan rela mau masuk ke dalam penderitaan menjalani kehidupannya. Sebaliknya, kita justru berharap agar kehidupan yang kita jalani penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, tanpa ada duka cita di dalamnya. Penderitaan apapun itu tentunya ditolak siapapun. Apalagi jika penderitaan yang dimaksud adalah karena dinista, seperti yang disampaikan Rasul Petrus. Namun sebagai pengikut Kristus kita diarahkan untuk menerima konsekuensi yang harus dihadapi pengikut Kristus, yaitu bersedia menghadapi penderitaan. Tentu ini tidak mudah untuk mengikuti dan meneladani Kristus yang mengalami penderitaan karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Artinya, Kristus menang melawan kuasa maut. Rasul Petrus menyampaikan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kalimat ini bertujuan untuk memberi jaminan kepada orang yang bertahan dalam penderitaan. Tetapi kita harus pahami apa yang dimaksud dengan dinista karena nama Kristus. Bersedia dinista karena nama Kristus adalah karena mempertahankan iman kita karena nama Kristus, atau kita berani dinista oleh sebab kebenaran. Meskipun itu berat bagi kita dan dapat membuat duka dalam hati, tetapi jika ada yang rela dinista karena Kristus, meski harus dijauhi keluarga, dibenci oleh sekeliling kita, maka jaminan yang kita terima adalah berbahagia. Berbahagia dalam Kristus. Ketaatan dan kesetiaan kita karena namanya menjadikan kita menang bersama Kristus. Jika kita berhasil melewati masa sulit karena dinista demi nama Kristus, maka kita juga ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita Kristus. Sesungguhnya, tokoh Alkitab lainnya juga pernah mengalami penderitaan oleh sebab kebenaran, yang rela mempertahankan imannya, seperti Stefanus yang rela mati demi mempertahankan imannya kepada Tuhan, dan seperti Paulus yang rela dipenjara, dan banyak tokoh Alkitab lainnya. Tentu penderitaan akibat dinista karena nama Kristus jelas berbeda seperti yang dialami kita pada saat ini. Seperti yang dialami Stefanus dan Paulus juga. Kita mungkin hanya dinista dengan cara dihina, diejek atau disindir, baik itu secara langsung di hadapan kita maupun melalui dunia maya. Maka, teladanilah Kristus, tetaplah bertahan, jangan balaskan, agar kita dimenangkan. Seperti kitab Rom mengatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, disinilah Roh Kudus yang berperan mengarahkan hati dan pikiran kita, memberi kekuatan dan penghiburan, supaya tidak mudah tergoda untuk membalaskannya. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.